Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah yang penuh kasih, banyak kali kami mendapat tantangan, mendapat pengalaman-pengalaman pribadi yang menyakitkan, persoalan-persoalan yang rasanya tak bisa diselesaikan. Maka kita mau belajar dari bacaan hari-hari ini bagaimana sebetulnya kita harus menghadapinya. Tapi baiklah kita berdoa dulu. Tuhan Allah yang Maha Kuasa, Roh Kudus bimbinglah kami semua sehingga kata-kata hamba-Mu ini dapat menyentuh dan masuk ke dalam hati umat-Mu yang mendengarkan renungan ini. Terpujilah nama-Mu kini dan sepanjang masa. Amin. Para saudara, dalam hari Selasa tanggal 23 Juni 2020, dalam bacaan pertama kita mendengar sesuatu pengalaman yang menginspirasi kita bagaimana kita menghadapi problem kehidupan. Diceritakan bahwa Raja Asyur Sanherib menulis surat kepada Raja Hizkia bahwa mereka akan dihancurkan karena mereka sudah dikepung. Ya, karena Raja Asyur telah mengalahkan raja-raja di sekitar. Tetapi sebelum menghancurkan Raja Hizkia, maka Raja Asyur Sanherib menulis surat yang disampaikan kepada Raja Hizkia. Mendengar ancaman seperti ini supaya Hizkia tunduk menyerah, maka apa yang dilakukan Hizkia? Dikatakan, pergilah ia ke rumah Tuhan dan membentangkan surat itu di hadapan Tuhan. Ketika orang berhadapan dengan problem kehidupan, dengan penderitaan, apa saja bentuknya, perselisihan suami atau istri, problem-problem yang tak terpisahkan secara keuangan, Raja Hizkia pergi ke rumah Tuhan. Bahkan surat itu dibentangkan di hadapan Yahweh, ya. Hizkia berdoa di hadapan Tuhan demikian, ya Tuhan Allah Israel yang bertata di atas kerubim, hanya Engkau sendirilah Allah segala kerajaan di bumi, Engkaulah yang menjadikan langit dan bumi. Ya. Jadi dalam setiap kali kita berhadapan dengan Tuhan, berdoa dengan Tuhan, ada 3 hal penting yang perlu kita sadari berulang-ulang. Pertama, siapa Tuhan itu? Ya, Hizkia menunjukkan siapa Tuhan itu. Ya, Dialah pencipta langit dan bumi. Dialah yang membebaskan orang Israel dari Mesir. Jadi itu pertama. Jadi Tuhan kita adalah Tuhan orang Kristen, adalah Tuhan Kristen Yudeo dari bangsa Yahudi sampai sekarang, sampai Yesus yang mewujudkan rencana keselamatan bagi manusia. Tuhan yang dahulu, Tuhan yang sekarang, dan Tuhan yang akan datang adalah Tuhan yang sama. Jadi itu keyakinan kita. Yang kedua, bahwa dalam menghadapi problem kehidupan itu kita tahu siapa kita itu. Sekali lagi, kita pendosa. Kita orang lemah, kita orang rapuh, kita orang tak berdaya. Ya. Nah, kesadaran kita akan siapa diri kita itu sangat penting supaya kita tidak bertindak sombong, angkuh, merasa paling benar, ya, tapi sungguh-sungguh tersungkur di depan kaki Yesus. Sekaligus menjadi introspeksi. Jadi unsur kedua. Unsur ketiga adalah bahwa Tuhan itu nothing impossible. Tak ada yang tidak mungkin bagi Tuhan. Ya, dari pengalaman-pengalaman jelas-jelas Tuhan setia dan Dia akan menjalankan apa yang menjadi kehendaknya kepada orang-orang yang taat dan tunduk kepadanya. Nah, dalam hal ini itu yang terjadi dengan Raja Hizkia. Ya, dari 3 aspek penting itu sekali lagi dalam hidup kita 3. Tuhan itu siapa? Siapakah aku? Dan Tuhan setia akan mewujudkan yang baik bagi kita manusia. Nah, itu yang dilakukan oleh Raja Hizkia. Maka ketika kemudian Nabi Yesaya datang, ya, diutus Tuhan untuk menemui raja dan mengatakan apa yang menjadi kehendak Tuhan bagi Raja Hizkia. Apa yang terjadi kita lihat. Ya, Nabi Yesaya meneguhkan supaya jangan takut.
terhadap ancaman tersebut. Nah, di sini penting bagi kita ketika kita menghadapi problem, ketika kita menghadapi persoalan, datanglah kepada, bagi orang Katolik, datang kepada pastor, datang kepada suster, bertanya, ya, meneguhkan, mencari sebab, bersama-sama mendiskusikan, sharing, ya. Lalu kita mencoba mencari kehendak Allah bersama-sama. Apa yang menjadi kehendak Tuhan di situ? Jangan kita lari kepada orang-orang yang di luar, ya, di luar kompleks kita, di luar komunitas kita. Ya, tentu saja penyelesaian akan berbeda. Ya, lalu kita yang berada dalam situasi drop itu akan lebih mudah dipengaruhi. Jadi itu yang penting. Nah, apa yang terjadi ketika kemudian Yesaya meneguhkan, lalu Tuhan bertindak. Kalimat ini coba diperhatikan. Maka pada malam itu keluarlah malaikat Tuhan membunuh 185.000 orang di dalam perkemahan Asyur. 185.000 orang di dalam perkemahan Asyur. Malaikat Tuhan datang, ya, membunuh mereka. Sebab itu berangkatlah Sanherib Raja Asyur. Ia pulang lalu tinggal di kota Ninive. Saudara, ketika kita menunduk kepada Tuhan, tersungkur di depan Tuhan, Tuhan yang membela kita. Ya, Tuhan yang mengembalikan, memulihkan apa yang menjadi harapan dan kerinduan kita. Ketika kita tunduk dengan rendah hati. Saudara, begitulah cara kita menghadapi problem kehidupan. Tentu ada maksud, mungkin kesombongan kita harus diturunkan. Ya, kita jujur kepada Tuhan. Ya, mungkin ada bagian dari dosa-dosa kita yang menjadi sebab kenapa ini terjadi. Ya. Nah, itu yang harus kita sadari. Yang kedua, dalam bacaan Injil hari ini, luar biasa bagus, yang agak mirip, bukan agak mirip, tapi bisa ditambahkan kepada bagian pertama tadi. Nah, ada 3 hal nilai message yang dipesankan dalam bacaan Injil hari ini, yaitu pertama, jangan kamu memberikan emas barang kudus kepada anjing atau kepada babi. Nggak ada gunanya. Maksudnya apa? Kita mewartakan kabar gembira kepada orang yang tidak tahu sama sekali. Diinjak-injak, nggak diperhatikan. Nggak ada gunanya. Ya, jadi kita harus tahu di mana kita harus mewartakan kabar gembira itu dengan bijaksana. Sehingga orang bisa menerima, bisa mengerti konteksnya siapa dan seterusnya. Kita harus belajar itu. Yang kedua, dikatakan di sini bahwa segala sesuatu yang kamu kehendaki diperbuat orang kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah seluruh ringkasan seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Artinya apa? Kalau kamu ingin diperlakukan baik oleh orang lain, ya, kamu juga harus mulai memperlakukan baik kepada orang lain. Jadi kalau saya mau dicintai, saya mau dikasih, saya mau diterima, maka saya juga harus pertama-tama mencintai orang lain. Ya. Jadi bukan sebaliknya. Ya. Jadi kalau kita ingin dihargai, diterima, dicintai, maka saya mulai dengan mencintai. Saya mulai dengan menghargai orang lain. Maka orang akan respect kepada saya. Tidak sebaliknya, orang menghargai saya, tapi saya tidak memberikan penghargaan itu kepada orang lain. Nggak bisa begitu. Nah, yang ketiga ini adalah teks yang bagus bagi kita dalam kaitannya dengan bacaan pertama tadi. Masuklah melalui pintu yang sempit, karena lebarlah pintu dan luaslah jalan menuju kebinasaan. Dan banyak orang yang telah masuk melalui pintu dan jalan itu. Ya, tetapi sempitlah pintu dan sesatlah jalan yang menuju kehidupan, dan sedikitlah orang yang menemukannya. Ada 2 hal penting yang saya mau sampaikan. Pertama, untuk sampai kepada kerajaan Allah, untuk sampai kepada kebaikan, untuk sampai kepada kebangkitan, kemuliaan, orang harus banyak menderita. Ada salib, ada pengorbanan, ada disiplin, ada jatuh bangun, ada penghinaan, ya, diringkas salib lah. Kita tidak diterima, kita tidak diakui, kita tidak dihargai. Ya, jadi untuk sampai ke sana, orang harus menderita. Ya. Untuk orang menjadi bermutu tidak ada jalan instan dan tidak ada jalan pintas. Sekali lagi, untuk mencapai orang yang bermutu dan mencapai pengalaman akan Allah, orang harus banyak menderita. Nah, demikian juga dengan kita. Kalau kita ingin dekat dengan Tuhan,
Tidak ada jalan lain. Kalau kita ingin mengalami Allah, kita juga harus banyak berkorban. Harus banyak baca buku, harus banyak hening, harus banyak diam, meditasi, merenung. Supaya kita mengerti apa yang menjadi kehendak Allah. Ya. Nah, itulah titik yang kita sebut dengan perjuangan. Kita harus berjuang gitu loh. Ya. Berjuang itu bukan berarti harus mencapai sampai berkali-kali sekalipun perjuangan. Bukan hanya sekedar berusaha. Berusaha kalau tidak berhasil ya udah selesai. Tapi perjuangan itu adalah suatu sikap di mana kita harus membuat itu berhasil. Ya. Seperti Indonesia merdeka karena perjuangan. Ya. Dalam jatuh bangun bertahun-tahun mereka berjuang. Ya, banyak korban ya, sampai berhasil. Tapi berusaha ya sudah, berusaha sekali, 2 kali, 3 kali, berhasil nggak berhasil ya sudah selesai. Tapi itulah perjuangan. Jadi untuk masuk ke dalam pintu yang sempit itu kan saya harus berjuang. Jadi ketika saya menghadapi problem kehidupan, saya berjuang. Jatuh bangun, menderita, sakit, nggak bisa tidur, badan sakit semua, pikiran bulat, bingung, segala macam, tak seorang pun mengerti, ditinggalkan oleh sahabat dan teman, semua meninggalkan kita. Itu semua bagian dari itu, gitu loh. Bagian dari salib itu. Ya harus bangkit, bangun, lalu menciptakan rahmat. Berbuat yang terbaik. Itu yang pertama. Yang kedua, karena jalan masuk ke surga dalam kebahagiaan itu sempit, maka tetapi jalan yang untuk kebahagiaan duniawi, keenakan, hedonisme, serba enak, serba makan, serba nyaman, dan seterusnya itu luas. Ya. Kita bisa melakukan itu. Banyak, gampang. Ya. Ya. Nah itulah jadi kita harus memilih dalam kehidupan kita. Memilih yang nampaknya jelek, yang jelek, tapi di balik kejelekan itu, di balik sesuatu yang disiplin, keras, segala macam, ada rahmat. Tapi yang nampaknya baik, indah, luar biasa. Tetapi di situ justru ada banyak malapetaka. Maka kita ingat ketika dalam perjanjian lama, ketika Abraham dengan dan saudaranya Lot, ya, pegawai Abraham dan hambanya Lot itu saling bertengkar karena daerah mereka saling bersinggungan, ya, sempit. Nah, lalu apa yang terjadi karena saudara bertengkar, maka Abraham bilang kepada Lot, ya silahkan pilihlah tempat bagi engkau dan hamba-hambamu supaya dapat mengembalakan kawanan domba dan kawanan ternakmu. Lalu apa yang dilihat? Lot melihat suatu daerah yang kita sebut sekarang Sodom dan Gomora pada waktu itu indah dan bagus, luar biasa. Lalu Lot memilih Sodom dan Gomora, kemudian yang nampaknya bagus. Tapi Abraham memilih yang nampaknya jelek, ya. Tetapi justru itu yang kemudian menjadi berkat bagi Abraham. Dan kita lihat kemudian yang terjadi, Sodom dan Gomora dibalik yang nampaknya baik itu pun, ya, itu ternyata begitu banyak dosa, maksiat, begitu banyak kejahatan di sana. Ya. Demikian juga dengan hidup kita, saudaraku. Maka hidup itu perlu disiplin, hidup itu perlu perjuangan. Demikian juga ketika kita ingin membebaskan, dipulihkan kehidupan kita, diperbaiki kehidupan kita, kita menjadi lebih bahagia, lebih damai, lebih menjadi manusia yang sungguh bijaksana, seperti Daniel yang harus berkorban macam-macam dan seterusnya, seperti juga Yusuf yang harus berkorban di Mesir. Dia ditawan, difitnah, diperlakukan apa, tetapi Tuhan tetap setia kepadanya. Lalu terjadilah mereka menjadi orang besar di kemudian hari. Tak mungkin kualitas terjadi dengan instan dan jalan pintas. Nah, seperti tadi saya katakan dalam bacaan pertama, bahwa orang mengalami ancaman penderitaan apapun bentuknya, salib-salib hidup kita. Kita pakai 3 hal penting. Kita tahu Tuhan kita siapa. Yang setia, yang tidak pernah meninggalkan kita. Yang kedua, kita tahu siapa aku. Manusia pendosa yang mau dibaharui oleh Tuhan, yang mau diperbaiki oleh Tuhan menjadi anak Allah seperti Yesus, seperti Bunda Maria. Yang ketiga, Tuhan akan membela kita, akan mengembalikan kita ke tempat yang lebih tinggi daripada yang sekarang kita jalani. Maka kita jangan pernah putus asa. Ya, jangan pernah putus asa karena kualitas hidup kita tak mungkin lewat jalan pintas
dan jalan instan. Ya. Maka tergantung kita sendiri. Tergantung Anda dan saya, apakah saya mau berjuang, bergulat, mengorbankan waktu, disiplin, ya, untuk mendapatkan katakanlah apa yang kita rindukan, di mana Tuhan berkenan memberikan karunia rahmat demi rahmat kepada kita. Tergantung betapa besar perjuangan hidup kita. Kalau kita hanya berusaha dan tidak berjuang, maka itu pun akan menjadi kurang berarti bagi kita. Seorang atlet besar seperti Maradona, kemudian seperti Messi, ya, Ronaldo, mendapat hadiah besar, mendapat gaji besar karena setiap hari dia melatih diri berjam-jam, memegang bola, menendang bola dengan segala teknik macam-macam, berjam-jam untuk mengorbankan waktu, pikiran, tenaganya, tubuhnya harus sehat dan segala macam untuk mendapatkan hadiah yang duniawi seperti itu. Apalagi kita surga yang dijanjikan kepada kita. Maka mari Anda dan saya dipanggil untuk berani mengorbankan hidupku sekarang ini untuk tetap gembira. Tentu saja tidak berarti kita harus dengan susah, dengan susah, dengan sedih, dengan seperti orang yang tidak bahagia. Tidak, tetap dengan kebahagiaan, tetap dengan kegembiraan, mencari Tuhan, menemukan Tuhan yang hadir dalam diri kita. Dalam bahasa kita, untuk masuk ke dalam batin kita yang terdalam, kita harus masuk ke ruang yang ketujuh. Ya. Ada ruang 7 ruangan. Dalam setiap ruangan kita harus bergulat terus dan bergulat terus. Tuhan memberkati Anda. Maju terus. Jangan pernah putus asa. Menemukan Tuhan dan mohon dari Tuhan. Rema hari ini, jangan putus asa. Mencari Tuhan. Ketuk Tuhan. Ketuk pintunya. Supaya kita mendapatkan apa yang Tuhan mau sampaikan kepada kita. Tuhan memberkati Anda. Semoga Anda yang dalam keadaan sulit menderita tetap tabah dan kuat. Tuhan memberkati, Tuhan menyembuhkan, Tuhan menggembirakan. Apapun yang kita mohonkan dari Tuhan, asalkan kita mau tersungkur dan berlutut di hadapannya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.